Bagi kalian yang mau membeli laptop baru, harus tahu beberapa alasan untuk membeli laptop yang bagus untuk jangka panjang dalam penggunaan laptop untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk itu penting memastikan laptop yang nyaman dalam penggunaan sehari-hari serta spesifikasi yang mumpuni dalam menunjang kebutuhan kalian. Tapi milih laptop tidaklah mudah, seperti mencari pacar yang susah-susah gampang, kadang deg-degan, takut, bibir pecah-pecah, panas dalam. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah perhatikan budget dan kebutuhan. Perhatikan anggaran dan kebutuhan dalam membeli laptop baru. Anggaran adalah realita dan kebutuhan adalah ekspektasi. Jadi, seberapa besar anggaran yang kalian miliki untuk memenuhi ekspektasi kalian dalam membeli laptop? Untuk hal ini memang setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Budget dirasa merupakan hal yang sering menjadi permasalahan dalam membeli sesuatu. Sebaiknya kalian harus lebih bijak lagi dalam membeli laptop. Tips yang kedua yaitu memilih prosesor. Kali ini kalian bebas memilih prosesor Intel atau AMD sesuai keinginan kalian yang kalian sukai, seperti mencari calon suami atau istri. Bebas yang kalian sukai asal pasangan tersebut suka dengan kalian. Kalau dia nggak suka, jangan pakai cinta ditolak dukun bertindak. Kalian juga harus tahu generasi prosesor terbaru karena misal Core i3 murah langsung kalian beli. Harus diperhatikan generasi berapa prosesor tersebut. Alangkah baiknya kalian harus memilih generasi terbaru untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Untuk Intel generasi yang ke-11 atau ke-12 saran saya. Untuk AMD cari yang Ryzen 5000 series atau 6000 series. Penting mencari generasi terbaru dikarenakan laptop tersebut akan digunakan untuk jangka panjang dan kalian bisa menggunakan dalam jangka waktu yang sangat lama, serta pilihlah speed yang kencang agar bisa menjalankan aplikasi yang berat. Tips yang ketiga, tentukan kapasitas RAM. Tentukan kapasitas RAM yang digunakan. Semakin besar RAM yang digunakan, semakin bagus pula performa laptop kamu. Jika RAM terlalu kecil, kamu tidak akan bisa membuka aplikasi yang berat. Jika kamu beli laptop, kamu harus menentukan berapa pilihan RAM yang bisa kamu gunakan. Biasanya pilihan ini sesuai dengan rentang harga dan kategori laptop. Ada yang punya RAM 4GB, 8GB, 16GB. Untuk pemakaian umum dengan multitasking, RAM 8GB akan memberikan pengalaman yang lebih nyaman, termasuk aplikasi yang sedikit berat tentang editing foto, editing video, dan lain-lain. Dengan kapasitas RAM ini, kamu bisa memakai lebih banyak aplikasi, termasuk yang sedikit berat seperti edit foto, edit video ringan, di samping aplikasi lain seperti browser, pengolahan dokumen. Kalau kamu ingin melakukan aplikasi pekerjaan yang lebih berat, seperti editing foto dan video yang serius, laptop dengan RAM-nya itu 16GB ya. Dengan lebih besar akan lebih cocok. Dengan kapasitas ini, multitasking dan pengerjaan file berukuran besar bisa kamu lakukan dengan leluasa. Tips nomor 4 yaitu storage. Saya sarankan milih SSD dibanding hard disk. Tentunya kita semua sudah tahu SSD lebih unggul dibanding hard disk. Apa yang lebih unggulnya? Yaitu seperti lebih cepat performa kinerja laptop, lebih tidak berisik, lebih tidak memakan listrik, aman terhadap magnet kuat. Yang paling penting adalah kecepatan SSD lebih unggul dibanding hard disk. Jadi jika kalian membeli laptop, belilah storage yang memakai SSD agar laptop kalian lebih kencang performanya. Tips nomor 5 yaitu perhatikan kapasitas baterai. Dalam pengoperasian laptop yang akan kamu pakai, coba perhatikan apakah kamu beraktivitas di dekat dengan colokan listrik atau sumber listrik lainnya, atau lebih sering di luar dengan jarang menggunakan colokan listrik. Jika sering menggunakan laptop di luar ruangan, belilah laptop dengan kapasitas baterai yang lebih besar. Tips nomor 6 yaitu cek ketersediaan port laptop. Jenis port dalam laptop sangatlah penting. Untuk menunjang operasional laptop, coba cek port dalam laptop dan pilihlah sesuai dengan kebutuhan yang kamu perlukan. Kalau menurut saya minimal itu terdapat RJ45, USB-C, USB-A, hard disk, dan HDMI serta jack audio.
Tips nomor 7 yaitu spesifikasi layar. Ketika Anda memilih laptop, layar adalah salah satu komponen yang harus diperhatikan. Fungsi layar ini sangat penting karena memberikan tampilan visual kepada pengguna. Tidak semua layar laptop sama, dan di dalamnya terdapat spesifikasi teknis yang kadang-kadang tidak dapat dipahami oleh pengguna. Layar laptop terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi pilihlah layar yang sesuai dengan kebutuhanmu. Resolusi layar. Layar laptop tersedia dalam beberapa pilihan resolusi. Semakin tinggi resolusi layar, maka makin tajam pula yang dihasilkan gambar yang ditampilkan pada laptop. Akan tetapi biasanya resolusi tinggi, maka akan semakin banyak daya yang terkuras. Untuk pengguna dasar dan komputerisasi sehari-hari, layar resolusi HD atau Full HD sudah mencukupi. Bagi kreator konten, gamer, dan desain grafis mungkin membutuhkan layar dengan resolusi yang lebih tinggi. Tingkat kecerahan atau kecerahan menunjukkan seberapa terang yang dapat dihasilkan layar tersebut. Rata-rata laptop kelas entry level dan menengah dibekali dengan kecerahan antara 250 nits sampai 300 nits. Semakin tinggi kecerahan yang ditawarkan, akan semakin nyaman digunakan di berbagai kondisi cahaya, misal di luar ruangan. Tips nomor 8. Desain laptop. Tentu bagi mahasiswa, biasanya sangat memperhatikan desain laptop yang bagus dan menarik. Untuk saat ini, banyak laptop yang menyajikan desain laptop yang menarik dan elegan. Silahkan kalian pilih sesuai keinginan kalian. Pilihlah desain yang elegan serta yang keren, biar nanti kalau nongkrong di cafe tidak malu-maluin. Tips nomor 9 yaitu laptop yang sudah terinstall OS. Sebaiknya dalam hal membeli laptop akan lebih baik jika sudah include dalam sistem operasi Windows yang original. Hal ini bisa menjadi salah satu yang menguntungkan karena pada dasarnya harga sistem operasi Windows original itu cukup mahal ya. Oleh karena itu, dengan memilih laptop yang sudah terinstall Windows adalah hal yang wajib dipilih. Tips nomor 10, belilah laptop yang bergaransi. Saat ini, laptop yang banyak dijual di distributor resmi sudah dilengkapi garansi. Untuk itu kalian tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Jikalau suatu hari nanti laptop yang kalian beli mengalami masalah, kalian tidak perlu membawanya ke tempat servis laptop. Bawa saja ke tempat kalian beli laptop. Dengan catatan jangan sampai terlewat sampai dengan garansi habis. Nah, itulah beberapa tips membeli laptop untuk mahasiswa. Saya doakan laptop kalian awet serta dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Dan see you.